Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang warga di Kabupaten Asmat, Papua Selatan tewas tertembak oknum anggota TNI saat mengamuk serta membahayakan warga lain. Ya, akibat kejadian tersebut, pemirsa, ratusan warga distrik Agats membakar pos Satgas kewilayahan Yonif 123 Raja Wali. Ratusan warga distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan mengamuk dan membakar pos Satgas kewilayahan Yonif 123 Raja Wali. Aksi warga tersebut dilakukan diduga karena keluarga dan warga kecewa saat korban tewas tertembak oleh oknum anggota TNI Yonif 123 Raja Wali saat berupaya menenangkan korban yang sedang mabuk dan mengamuk. Dalam pesan tertulisnya, Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Chandra Kurniawan menyebutkan insiden tersebut bermula ketika oknum Satgas Yonif 123 Raja Wali berupaya menenangkan warga yang sedang mabuk dan menyerang serta membahayakan warga lainnya. Namun saat ditenangkan, oknum warga yang dipengaruhi minuman keras itu justru menyerang anggota Satgas Yonif 123 Raja Wali menggunakan senjata tajam. Karena terdesak, oknum TNI mengeluarkan tembakan peringatan yang mengenai korban dan akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kapendam menambahkan saat ini pihaknya masih menelusuri kronologi kejadian sebenarnya dan akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum TNI yang melakukan penembakan. Pasca penembakan itu, aparat gabungan TNI Polri beserta tokoh agama dan masyarakat turun ke lokasi dan berupaya menenangkan sekaligus membubarkan warga. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa ratusan pedagang pasar baru Panyabungan Mandailing Natal berujung bentrok dengan polisi. Ya, Bupati akhirnya menjumpai pengunjuk rasa setelah para pengunjuk rasa mengancam akan membakar keranda mayat di depan pintu masuk kantor Pemda. Kericuhan hingga berujung bentrok mewarnai aksi unjuk rasa ratusan pedagang pasar baru Panyabungan Mandailing Natal dengan petugas kepolisian yang mengawal jalannya unjuk rasa di depan kantor Bupati. Para pengunjuk rasa didominasi emak-emak pedagang ini memaksa merangsek masuk ke dalam kantor Bupati setelah Bupati enggan menemui mereka. Pihak keamanan awalnya beralasan Bupati sedang tidak di tempat, namun karena pengunjuk rasa mengancam akan membakar keranda jenazah yang dibawa, Bupati yang sembunyi akhirnya keluar menemui para pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa meminta Bupati segera menurunkan harga sewa kios yang tak masuk akal di saat ekonomi sedang lesu. Unjuk rasa juga meminta Bupati mencopot Kadis Perindak dan Kabid Pasar Mandailing Natal yang telah melakukan pungli dengan alasan retribusi uang keamanan dan kebersihan yang jumlahnya mencapai 2 juta rupiah. Bupati menambahkan rapat dengan DPRD dibutuhkan karena masalah sewa kios sudah diperdakan dalam rumusan pendapatan asli daerah. Para pedagang pun kecewa dengan jawaban Bupati karena mereka juga sebelumnya telah berunjuk rasa di kantor DPRD beberapa waktu lalu hanya mendapatkan janji manis. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga memblokade jalan masuk Bandara Batu Ambari di Kota Bau-Bau, maksud kami Sulawesi Tenggara, pemirsa. Warga menuntut ganti rugi lahan kebun mereka atas perluasan kawasan bandara yang hingga kini belum terbayarkan. Puluhan warga Lipu Kato Bengke kembali memblokir jalan masuk ke Bandara Batu Ambari di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Warga memblokir jalan dengan batu dan kayu untuk menutup akses ke dalam Bandara Batu Ambari. Aksi ini dilatar belakangi tuntutan ganti rugi lahan kebun warga atas perluasan kawasan bandara yang hingga kini belum terbayarkan. Blokade sendiri dilakukan setelah pertemuan dengan Wali Kota Bau-Bau dan pihak Bandara Batu Ambari tidak membuahkan hasil.
Mediasi sudah terlaksana di aula kantor Wali Kota Bau-Bau dan turut dihadiri Wali Kota Bau-Bau. Dalam hal ini kemarin awalnya pemerintah ini mengatakan bahwa tidak pernah terjadi pembayaran di lokasi bandara. Aksi blokade akses bandara menyebabkan satu penerbangan dari Makassar Bandara Beto Ambari dibatalkan. Warga mengancam akan terus memblokir jalan masuk ke bandara sampai ganti rugi lahan kebun mereka dibayarkan. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, AA News melaporkan. Plat besi lantai halte bus Bulak Kapal di Bekasi, Jawa Barat teraib dicuri sehingga membahayakan pengguna bus Transjakarta. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat dengan pangkat sersan kepala. Serka-N menelpon kepada Kopda F, ini juga merupakan oknum Angkatan Darat. Dari kasus tersebut masih ada satu orang yang belum tertangkap. Ini adalah DPO-nya, sangka atas nama EG. Inside Story, Selasa pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti-pan. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana menangkap. Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo hujan deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Pulau Malang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh lantai. Banjir setinggi 75 cm mulai masuk secara bertahap. HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Sindo Sore, setiap hari di Sindo News TV, Beyond Headline.